Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Dalam surat Yunus ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk berfikir. Katakan ya Muhammad, siapakah yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa pula yang mengeluarkan atau yang menjadikan kehidupan dari yang mati dan yang mematikan setelah ada kehidupan? Dan siapa yang mengatur alam jagat raya ini? Maka mereka akan mengatakan Allah. Kemudian di akhir ayat Allah katakan faqul, katakan ya Muhammad, afala tattaqun. Kalau demikian, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Jemaah sekalian dirahmati Allah, terkadang kita kembali harus sering-sering untuk mengingatkan diri kita, lantas bertanya secara akal sehat. Orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka ditanyakan siapa akan menciptakan alam jagat raya ini, siapakah yang memberi rezeki, mereka mengatakan Allah. Tetapi kenapa mereka menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri? Mereka katakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami lakukan itu untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Yang pada dasarnya mereka mengakui, menyatakan bahwa Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki. Terus bergeser dari zaman dahulu, dari jahiliyah dan seterusnya sampai pada zaman kita hari ini. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi rezeki, dan siapakah yang mendatangkan kepada kita pendengaran dan penglihatan? Karena hari ini orang bisa buat mata yang persis seperti mata kita. Ada bulu matanya, ada yang lain-lainnya, lengkap semuanya. Tetapi siapa yang bisa memberikan mata itu bisa melihat? Orang bisa buat telinga, dan telinga itu persis seperti telinga yang kita miliki. Namun siapakah yang bisa memberikan pendengaran kepada telinga tersebut? Manusia bisa saja membuat, merakit secara elektronik dan yang lain-lainnya. Namun ketahuilah, pendengaran, penglihatan, dan bahkan ada hati berikutnya, dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya. Ketika masih mata sempurna, telinga masih sempurna, kemudian sampai kepada ajal, Allah cabut ajal, kematian datang kepadanya, maka mata itu hanya mata saja, telinga itu hanya telinga saja, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat.
Nah, lantas pertanyaan ini pada akhir ayat Allah katakan, kalau demikian adanya, kenapa kalian tidak bertakwa? Sekarang kita berada di bulan Ramadan yang mulia, yang goalnya dari program Ramadan ini serangkaian kegiatan amal saleh, mulai dari kita bersahur sampai kita berbuka puasa dan seterusnya 24 jam dalam Ramadan ini, goalnya adalah taqwa la'allakum tattaqun. Maka yang dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, yang punya mata, yang punya telinga, yang mengakui Allah yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi, yang mengakui Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian. Afala tattaqun? Tidakkah kalian mau bertakwa? Semua yang kita pahami ini sekarang berada di bulan Ramadan yang mulia. Makanya bila kita urut ke belakang, Ibn Rajab Al-Hambali menceritakan bagaimana kebiasaan para sahabat ketika diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan, memberikan kabar gembira kepada para sahabat tentang datangnya bulan Ramadan. Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan, yataqabaluna Ramadan bisittati ashhurin qablah. Jadi mereka setelah mengetahui informasi kehebatan, dahsyat dan keutamaan fadilah bulan Ramadan ini, kanu yataqabaluna, mereka itu mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Wahai Allah, dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah bisittati asyurin, 6 bulan ba'dahu, setelah Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Jumpa 1 bulan Ramadan penuh fokus ke dalam kegiatan ibadah semuanya. Karena mereka sudah tahu, yubashir, Rasulullah memberikan kabar gembira ini, keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan, atas mereka mempersiapkan diri. 6 bulan setelah Ramadan, selama 6 bulan itu mereka berdoa, ya Allah, semoga Ramadan yang kami lalui, seluruh rangkaian amal ibadah Engkau terima ya Allah. Mereka berdoa dan berdoa sampai jumpa kepada Ramadan berikutnya. Subhanallah. Artinya selama 12 bulan dalam setahun, fokus mereka adalah kerinduan jumpa dengan 1 bulan Sayyidus Syuhur, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Maka secara umum Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan 3 hal persiapan yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki, memberikan pandangan, memberikan pendengaran, yang lainnya semuanya yang kita sebutkan tadi. Pertama, i'dadul quwwah, yaitu persiapan kekuatan fisik dan mental. Orang-orang kuat banyak, yang kekar banyak. Namun yang kuat dalam hitungan agama bukan orang-orang yang kuat badan tubuhnya besar dan kekar, tetapi yang kuat dalam hitungan agama yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu kita sampaikan bagaimana makna daripada barakah. Ketika Allah berikan kekuatan kepada kita, ya, dengan kekuatan ini bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan kita itu, tenaga kita itu adalah tenaga yang barakah. Jadi kita disuruh makan itu makan yang biasa saja adalah makan yang bukan bernilai ibadah, tetapi dengan makan kita bisa meningkatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan ini kita akan menjadi ibadah. Lantas makan ini bagaimana? Makan ini standar. Rasulullah mengajarkan kepada kita tingkat kesederhanaan yang luar biasa sekali. Artinya mengatur keseimbangan. Maka orang-orang menyatakan orang yang berlebihan dalam hidupnya, terutama dalam urusan makan minum ini, man kathura akluhu, siapa yang banyak makan sudah pasti nanti kathura syarbuhu, banyak minum. Wa man kathura syarbuhu, siapa banyak minum
kasura nauhu, banyak tidur. Waman kasura nauhu, siapa yang banyak tidur, faqad dha'a umruhu, maka sia-sia umurnya. Kalau sia-sia umurnya, wala makna li hayati, tidak ada makna dalam kehidupan. Ulun adanya pun Nabi nasihat ditanya mendom bertegak-tegak dan menyokap perut terik mata depit. Artinya begitu kita sudah kenyang, ini pasti bawaannya ngantuk saja. Muhammad jalan ego. Lebih banyak kita bergerak cari bisa makan minum. Betul. Tetapi ketika makan minum ini tidak dikontrol, begitu kita sudah kenyang, maka sungguh tidak ada yang bisa kita laksanakan. Beribadah akan bisa berkurang, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan minum tadi tidak akan menjadi nilai ibadah. Yang kedua yang harus dipersiapkan kata beliau adalah i'dadul mal, persiapan harta benda. Ini sudah dipersiapkan sebelum Ramadan, maka masuk bulan Ramadan, harta benda yang mereka miliki fokus kepada sedekah yang terbaik, fokus kepada amal ibadah yang terbaik. Makanya ketika kita sebutkan as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, salah satu di antaranya adalah mampu membentengi diri kita dari kesusahan di bulan Ramadan ini setelah kita persiapkan sebelumnya. Kalau sekarang ada anjuran di rumah saja, beribadah saja, ini tidak akan bisa berjalan sendirinya apabila tidak sinergi sebagaimana yang disebutkan tadi. Kita harus mempersiapkan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita persiapkan, maka Ramadan ini sudah aman dan nyamanlah kita. Kalau istilah sekarang di lockdown, maka lockdown ini sudah nyaman, kita beribadah, kita sudah persiapkan mengikuti contoh yang diajarkan oleh para sahabat dulunya. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh saudara kita, terutama setiap bulan Ramadannya di Makkah, di Madinah. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang mereka itu menggelontorkan tak hitung-hitung untuk berbuka puasa, untuk bersedekah yang lain-lainnya full di bulan Ramadan. Kenapa? Hasil usaha mereka sebelum 6 bulan sebelumnya mereka fullkan di bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini. Jadi i'dadul mal adalah merupakan persiapan yang harus kita persiapkan supaya amal ibadah kita bisa tenang dan fokus. Dan berikutnya kata beliau i'dadul ilm, persiapan ilmu. Apabila dirahmati Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah kita apabila kita tidak punya ilmu. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini mulai dari kita sahur sampai kita berbuka dan malam-malamnya dengan kegiatan ibadah kalau kita tidak mengetahui fadilah-fadilah dan kapan dan bagaimana? Tentu banyak sekali yang perlu kita kaji ulang, kemudian kita terapkan dengan ketaatan dan kekhusyukan. Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak didapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia menganggap bahwa puasa itu hanya tahan lapar dan dahaga saja. Padahal man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Dia juga berpuasa tapi dia tetap ngomong kosong, cakap kotor, ngomongin orang lain, ghibah, gosip, maka Allah tidak perlu puasa orang tersebut. Lantas begitunya orang-orang yang berpuasa juga mulai dari pertama setelah sahur dia tidur sampai dia berbuka. Lantas apa yang dia dapatkan? Halam demang tapupi. Nyukun urun kerajaman, urun dengar mai mata, urun jaga mai ego. Artinya begitu kita tidak tidur, kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang banyak dalam kehidupan ini. Begitu banyak tidur maka enggak dapat apa-apa. Berilmu dalam melaksanakan ibadah puasa ini tentu mulai dari tidak kita sahur. Rasulullah mengajarkan kepada kita tasahharu fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah kalian karena dengan sahur itu ada barakahnya. Karena dengan sahur bisa meningkatkan tingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling mustajabah juga diantaranya adalah ketika kita bersahur. Dan berikutnya serangkaian kegiatan ibadah ada lagi doa yang paling diijabahkan oleh Allah inda iftari, ketika kita hendak berbuka puasa.
Jadi bukan doa berbuka puasa saja. Doa berbuka puasa setelah kita minum sedikit lantas kita berdoa. Mungkin Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu atau zahabat dhama'u wa tallatil uruq wa thabata al-ajri insyaallah. Ini adalah kita sudah minum, sudah lepas dahaga. Tetapi doa yang dimaksudkan oleh Rasulullah kepada kita adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang kita berbuka. Makanya kalau kita lihat saudara kita Mekah Madinah setiap bulan Ramadan itu setengah jam sebelum azan dikumandangkan sebelum berbuka mereka mengadakan tangan terus berdoa dan berdoa apa saja karena mereka tahu bahwa menjelang berbuka puasa doa itu la turaddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabahkan. Nah, selainkan hal-hal yang seperti ini harus melalui ilmu pengetahuan dan kita dengar, kita tahu, kita kaji, kita pahami, kemudian selanjutnya kita terapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita akui semuanya yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan segala hal adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian coba kita sinergikan dengan ayat la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Melalui apa? Melalui proses pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini dengan serangkaian kegiatan amal ibadah dan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, semoga menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang sempurna, hamba yang paripurna dalam segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.